Bab 3988. Aku akan dipukuli kali ini. Permaisuri tersenyum. Dan kelinci Bingyun di lengannya cemberut. Mata kelinci itu bingung pada awalnya. Dan kemudian menatap Xiaoyan, penuh kegembiraan. Kelinci Bingyun mengeluarkan geraman rendah di lengan permaisuri. Dan terlihat bahwa dia lebih bersemangat daripada permaisuri. Xiaoyan baru saja mengalahkan mereka berdua. Dan hendak membunuh nomor 3 dan nomor 4 dan mengambil baju besi Void Guard dari mereka. Tetapi pada saat ini, gerakan perkasa di ujung segera menarik perhatian Xiaoyan. Beberapa petarung Taiksu di depan memiliki 6 kristal merah di dada mereka. Dan jumlah petarung Taiksu di belakang mereka memiliki 5 dan 4 kristal merah di dada mereka. Apakah mereka mengejarku? Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa pahit. Bahkan jika dia melakukan kejahatan keji, tidak mungkin bagi mereka untuk memobilisasi Taiksu sebanyak itu. Namun setelah mengalahkan nomor 3 dan nomor 4, Taiksu akan mengirimkan pasukan berat untuk mengepung dan menekannya. Sama sekali tidak berbicara tentang seni bela diri. Melihat pasukan perkasa datang ke arahnya, Xiaoyan akhirnya yakin bahwa mereka datang ke arahnya. Tetapi jumlah orangnya terlalu banyak. Melihat kekuatan ini, saya khawatir Taiksu dikirim saat ini. Yang terkuat kekuatan tempur. Xiaoyan memandang permaisuri. Meskipun Xiaoyan biasanya tidak memperhatikan permaisuri, dia bisa merasakan bahwa mata permaisuri hampir tertuju padanya. Dalam situasi ini, itu mungkin bukan sesuatu yang bisa dia tangani secara pribadi. Jadi Xiaoyan yang saya masih cukup jelas tentang situasinya. Karena reputasinya sudah tersebar. Tidak masalah. Saya masih harus meminta bantuan ketika saatnya. Tetapi ketika dia melihat permaisuri, Xiaoyan menemukan bahwa permaisuri sepertinya tertidur dengan mata tertutup. Jelas, ini mungkin pura-pura tidur. Dan artinya sangat jelas. Permaisuri berharap Xiaoyan akan menggunakan kemampuan untuk mengatasi krisis ini. Tepat ketika Xiaoyan bingung dan tidak tahu bagaimana menyelesaikan pertempuran ini, sebuah suara yang akrab terdengar di telinga Xiaoyan. Mengapa? Apakah kamu takut? Xiaoyan menoleh untuk melihat suara itu. Dan melihat 5 pedang terbang tergantung di atas kepala sosok di sampingnya. Dan salah satunya masih memegang pedang dengan darah yang belum dikeringkan. Apakah menurutmu aku mundur setengah langkah? Xiaoyan berkata dengan tenang. Dan orang yang sedang berbicara dengannya saat ini adalah Jian Xiangyang yang telah bergabung di medan perang. Kalau begitu, pergilah. Jian Xiangyang berbalik setelah berbicara dan hendak pergi. Xiaoyan buru-buru meminta maaf dan berteriak kepada Jian Xiangyang. Meskipun keadaan saat ini dapat dipertahankan untuk sementara waktu, tetapi beban menggabungkan dewa asli dan klon Yonghe pada saat yang sama masih terlalu berat untuk dewa. Dan saya khawatir itu pertempuran tidak akan berakhir. Selain itu, kali ini Taiksu mungkin sudah mengambil keputusan. Jadi Xiaoyan tidak perlu berani dalam situasi ini. Dia butuh bantuan. Dan di belakang Jian Xiangyang, semakin banyak Blazing Army berkumpul tanpa sadar. Mata mereka menatap prajurit Taiksu yang perkasa di kejauhan. Mata mereka penuh dengan api perang. Tidak ada yang takut sama sekali. Pertempuran ini bukanlah ujian kecil untukmu. Jika kamu ingin membuat terobosan, kamu harus mengatasi beberapa kesulitan sendiri. Aku akan bergerak. Tetapi kamu mungkin masih menghadapi situasi pengepungan. Jadi bersiaplah untuk pertempuran berdarah. Bersiaplah. Jian Xiangyang berhenti. Dia masih memilih untuk membantu Xiaoyan. Misalnya, dalam analisis terakhir, permaisurilah yang memilih Xiaoyan. Dan dia tidak punya pilihan selain membantu Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan menunjukkan bakat yang cukup untuk membuat Jian Xiangyang terkejut, Jian Xiangyang benar-benar tidak dapat menerima bahwa begitu banyak Blazing Army harus berkorban untuk menemani Xiaoyan mewujudkan terobosannya. Jadi dia memilih untuk melakukannya sendiri. Terima kasih, senior. Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Dia memahami upaya telaten dari permaisuri. Merasakan dewa pertempuran di alam leluhur. Mencari bintang kelahiran. Xiaoyan mencoba mencarinya. Tetapi jelas bintang kelahiran itu tidak sesederhana itu. Sebaliknya, selama pertempuran, kekuatannya meningkat pesat melebihi harapan Xiaoyan. Semakin banyak Void Extinguishing Thunder Veins yang diaktifkan, dan kekuatan fisik dewa juga meningkat secara gila-gilaan.
Jika kekuatan dewa tidak dapat ditingkatkan dengan cepat, bahkan memiliki klon yang kuat tidak akan membantu. Waktunya akan lebih singkat. Oleh karena itu, Xiaoyan harus mempersempit celah kekuatan antara dewa dan avatar, dan membiarkan dewa tumbuh secepat mungkin. Oleh karena itu, dewa segera menerobos dewa pertempuran leluhur dan menjadi kaisar abadi. Baik nomor 3 dan nomor 4 mengambil kesempatan untuk mundur, dan kerumunan Taiksu yang dipimpin oleh nomor 2 tiba dalam waktu singkat. Setelah tiba, mereka segera menyebar membentuk setengah lingkaran, mengepung Xiaoyan dan Jian Xiangyang. Nomor 2 mengangkat jarinya. Tidak ada pihak yang banyak bicara. Pertempuran sudah dekat. Wakil pemimpin nomor 2 bergegas keluar dengan kerumunan di belakangnya. Dan mereka semua menuju ke arah yang sama, menuju Xiaoyan untuk mengepung. Sungguh tidak terbayangkan bahwa dia benar-benar datang ke sini untukmu. Kamu dapat menarik begitu banyak perhatian dari Taisu. Apakah kamu tahu kenapa? Jian Xiangyang memegang pedang panjang di tangannya. Tetapi dia tidak terburu-buru. Lihatlah baju besi dewa palsu di tubuhku. Bukankah alasannya sudah jelas? Xiaoyan juga tenang. Auranya menyebar. Tetapi wajahnya tidak menunjukkan kepanikan. Aku khawatir itu bukan karena baju besi dewa palsu di tubuhmu, tapi baju besi dewa palsu di cincinmu, kata Jian Xiangyang. Meskipun Xiaoyan sudah menebak, tapi dia bertarung jadi dia tidak melakukannya. Pikirkan baik-baik. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba mengerti. Jadi apa maksud senior Jian Xiangyang? Mereka dibangkitkan dengan mengandalkan armor dewa palsu. Xiaoyan terkejut, dan baru kemudian dia mengerti mengapa mereka tiba-tiba membuat langkah besar melawannya. Meskipun dia mengalahkan nomor 3 dan nomor 4, menang atau kalah perang ini tidak masalah bagi mereka. Jadi terlepas dari menang atau kalah. Sebaliknya, Xiaoyan menyentuh garis bawah inti mereka, dan tidak punya pilihan selain menyerang Xiaoyan. Jian Xiangyang mengangguk. Xiaoyan secara alami juga menemukan bahwa jumlah Taiksu tidak berkurang sampai sekarang. Dan kemunculan kembali nomor 3 sudah cukup untuk membuktikan bahwa Taiksu memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Tetapi apa yang tidak dipikirkan Xiaoyan sebelumnya adalah bahwa Taiksu ternyata mengandalkan Void God Armor. Memikirkan hal ini, Xiaoyan ingat bahwa ketika dia membunuh nomor 3, dia masih meminta nomor 3 untuk memperpanjang hidupnya dengan api yang tidak bisa padam. Tetapi seberkas cahaya malah membunuh nomor 3. Dan satu-satunya hal yang diambil adalah dewa palsu di baju besi tubuhnya. Hanya ada beberapa Taiksus yang jatuh di hutan belantara abadi sebelumnya. Tetapi semakin banyak Taiksus datang, dan bahkan pergi berperang. Ternyata mereka tidak bersatu. Tetapi baju besi Void God tidak boleh hilang. Ternyata, gumam Xiaoyan dalam hati. Kini ia semakin tahu banyak tentang Taisu. Justru karena dia mengambil baju besi dewa palsu selama pertempuran, Taiksu menggunakan kekuatan seperti itu untuk membasmi Xiaoyan dengan penuh semangat.